Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah yang Maha Kasih, damai sukacita kiranya turun atas kita semuanya. Ya Tuhan, beri kami pengajaran akan kasih pengampunan-Mu yang sangat besar untuk hidup kami di bumi ini. Amin. Saudara-saudara, satu saja yang dibutuhkan manusia, yaitu pengampunan dosa. Apa semua diampuni? Saudara-saudara, disadari atau tidak, nurani tiap orang akan mengaku ada dosa dalam dirinya yang bisa berbuat salah dan kilaf. Bahkan lebih dari itu, bisa tega, bertindak brutal, keras, bahkan kejam. Dunia sehari-hari di sekeliling kita selalu diisi berita-berita buruk seperti itu. Tentang jahatnya manusia oleh Alkitab panjang lebar dikisahkan, termasuk nubuatan oleh Yesus sendiri maupun para rasulnya. Yesus berkata, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Matius 8 ayat 7. Perhatikan kata memang penyesatan harus ada. Artinya ada penyesatan itu oleh manusia. Penyesatan itu termasuk dosa karena membuat orang sesat dengan berbuat jahat. Yang tadinya baik menjadi jahat karena disesatkan. Sementara tindakan menyesatkan itu pun jahat. Kejahatan adalah dosa. Paulus juga mengatakan bahwa pada dasarnya semua manusia itu berdosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Nyata sekali, semua manusia berdosa. Malahan ratusan tahun sebelumnya, Raja Daud pun sudah menyatakannya dalam Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara-saudara yang disayangi Tuhan, ayat ini menyatakan semua manusia telah menyeleweng dari Allah. Bejat, tidak ada yang berbuat baik. Jadi, semua manusia pada dasarnya sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang disayangi Tuhan, ayat ini menyatakan semua manusia telah menyeleweng dari Allah. Tidak ada yang berbuat baik. Jadi, semua manusia pada dasarnya sudah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan rasa ketuhanannya. Bagaimana dengan para ulama, pemuka agama, dan yang aktif dalam kerohanian? Apa dikecualikan? Namun, siapa yang tahu kehidupan pribadi masing-masing dari para ulama atau mereka yang merasa rohani? Bukankah orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang dihormati sebagai ulama oleh banyak orang Yahudi, ternyata jahat di mata Allah, di mata Yesus Kristus? Karena mereka sejatinya munafik dalam
Matius 23 ayat 2 sampai 36. Panjang lebar Yesus mengecam para ulama ini yang ternyata munafik. Dari ayat-ayat tersebut tadi jelas semua manusia telah berdosa, seorang pun tidak, kata pemazmur, dan kehilangan kemuliaan Allah, tulis Paulus. Semua telah berbuat dosa, dan hukuman dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Kalau begitu, tidak adakah manusia yang selamat? Yang terjadi adalah Allah yang Esa sangat mengasihi manusia dan berbelas kasih untuk diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 sangat nyata menunjukkan kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang terkenal di semua gereja ini menunjukkan betapa besar kasih Allah, betapa rindunya Allah untuk menyelamatkan manusia agar tidak binasa dalam dosa-dosanya serta tidak mati kekal di alam maut. Karena upah dosa adalah maut, tetapi hidup yang kekal, diselamatkan, dihapus dosa-dosanya, dan hidup tidak berkesudahan melalui penyelamatan Allah yang dilakukan oleh anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Tadi disebut mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya itulah Yesus Kristus yang dikokohkan, diteguhkan, diwisuda menjadi juru selamat manusia. Malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, suami Maria, pada peristiwa Natal, ia, Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus sendiri berkata, tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, yaitu Yesus, berkuasa mengampuni dosa. Matius 9 ayat 6. Jadi hanya Yesus yang diberi kuasa untuk penyelamatan manusia, untuk menebus dosa-dosa manusia, supaya manusia bisa selamat jiwa, rohnya, dan kembali ke surga. Bukan ke neraka, tetapi ke surga. Nabi Yohanes atau Yahya Pembaptis bersaksi, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Saudara-saudara, penyelamat, penebusan manusia dari kuasa dosa adalah karya yang sangat mahal, luar biasa, sangat luar biasa. Kenapa? Karena cara Allah menebus manusia dari kutuk dosa adalah dengan penyaliban, dengan darah Yesus di kayu salib, dengan nyawanya Yesus Kristus menebus manusia dari kutukan maut. Seharusnya semua manusia yang sudah penuh dosa, yang kehilangan kemuliaan Allah, yang cenderung berlaku jahat dan dosa,
Harusnya manusialah yang disalib, yang mestinya ditelan maut, mati kekal di neraka jahanam. Tetapi itu semuanya ditiadakan, dibatalkan oleh Yesus melalui kematiannya, melalui penebusannya. Salah besar dan menganggap Allah bohong kalau dikatakan Yesus tidak disalib. Justru melalui salib itulah manusia ditebus, diselamatkan, diperdamaikan dengan Allah. Kolose 1 ayat 20 menulis, oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, dengan Yesus, baik yang di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya, darah Yesus Kristus pada penyaliban menebus, memperdamaikan manusia berdosa dengan Allah, sehingga manusia diampuni, dosa-dosanya disucikan. Yohanes menulis dengan jelas, 1 Yohanes 1 ayat 7, jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara, hanya percaya sungguh-sungguh dan menerima Yesus Kristus. Hidup di jalan terang adalah hidup menurut yang Yesus Kristus ajarkan dalam persekutuan dengan saudara seiman, dan itulah buah dari percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga Roh Kudus diberikan dan akan menuntun, mengarahkan hidup manusia yang percaya kepada Yesus dalam kehidupan yang baik dan benar. Namun yang pasti semua dosa-dosanya sudah ditebus, sehingga janji hidup kekal, lepas bebas dari hukuman dosa, manusia diampuni dosa-dosanya. Hanya percaya pada Yesus akan disucikan dan diperbaharui rohaninya. Bagaimana orang yang tidak percaya Yesus bahkan menghina Yesus? Ingatlah, kepastian Allah sudah ditetapkan. Hanya Yesus jalan, kebenaran, dan hidup kekal. Tanpa Dia, maaf, tidak diampuni dan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, terima kasih kami telah mendapatkan anugerah yang maha indah, ajaib. Kami telah ditebus, dosa-dosa kami dari kuasa maut, dari kuasa neraka, dengan pengampunan dosa oleh Yesus Kristus melalui penyaliban, pengorbanan di kayu salib. Tuhan, teguhkan iman kami, teguhkan kami untuk terus setia, percaya akan kasih Tuhan, dan kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup di jalan kebenaran-Mu. Bapa, ampuni kami kalau kami masih belum sepenuh-penuhnya menjalani seturut kehendak Tuhan, tapi biarlah selalu dikuatkan oleh kasih, sehingga kami bisa bersyukur, kami bisa taat, kami bisa mengampuni, kami bisa mengasihi. Tolong saudara-saudara kami, Bapa, yang mencari pengampunan dosa, tuntun oleh Roh Kudus untuk boleh mengenal Tuhan Yesus, sehingga mendapatkan pengampunan cuma-cuma yang
tidak melalui apapun selain iman, percaya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkatilah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.